Berhenti. Kemarilah. Ini uang logamu. Terjatuh. Ayo cepat. Ayo. Kenapa berhenti? Jalan itu menuju kemana? Jalan ini menuju Aquatoire. Pelataran tari milik raja terletak di jalan ini. Dan yang satu itu, jalan yang itu menuju ke Benteng Jokanbak. Dan jalan yang melalui pasar di sini ke Soyadar. Di sana adalah tempat tinggal komisaris kepala. Di sanalah orang-orang barat itu tinggal. Baiklah, sekarang kalian tunggu di sini. Yang mulia, aku mau pergi ke sana sendirian. Yang mulia, Jansi adalah kota yang baru untukmu. Kau belum mengenal orang-orang di sini. Kalau kau pergi sendiri... Memang kenapa? Aku milik Jansi kan sekarang. Rakyat dan bahasa di sini sekarang milikku. Lalu kenapa aku takut pada mereka? Tapi yang mulia, kalau raja sampai tahu, dia akan membunuh kami. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalian semua tunggu saja di sini. Tapi yang mulia, ini adalah perintahku. Jansi, aku datang kepadamu. Ayo, Ratu Jansi sudah datang. Ayo makanlah. Ayo. Adik ipar, silakan. Ayo. Bibi, makanlah manisannya. Ayo makan manisannya. Silakan. Jangan malu-malu. Ayo di sini, makanlah. Ayo makan manisannya. Ayo silakan. Ayo makan manisan Kodimal yang terkenal ini. Ini gratis. Ratu Jansi sudah datang. Silakan Nyonya, Makanlah manisan yang bulat. Ayo, siapa yang mau? Ratu Jansi datang. Ayo silakan. Ratu Jansi datang. Ayo makanlah. Ayo, manisan bulat. Manisan Kodimal, ini gratis. Ayo makan manisan. Ayo tuan, silakan. Kemarilah. Ayo, makan manisan ini. Ayo, silakan. Coba. Kodimal, kau menawarkan manisan kepada orang-orang. Kalau boleh aku tahu, apa yang terjadi? Menurutmu apa? Ratu Jansi sudah datang. Aku janji di hari pernikahannya, aku akan memberikan manisan kepada seluruh warga Jansi. Dan karena itulah, hati dan tokoku terbuka lebar. Ayo, silakan. Hei nak, kenapa kau hanya diam saja? Ayo kemari. Kenapa terburu-buru begitu, Sukia? Apa? Kau tidak tahu? Hari ini pasta kunyit sudah dikirimkan pada ratu. Aku mau pergi melihatnya. Untuk kehormatan yang kuterima dari tanah yang menerimaku, aku akan mengabdikan seumur hidupku untuk melindungi kehormatan dan nama baiknya. Mulai saat ini Jansi bukan hanya untukku, tapi seorang ibu.
Yang mulia, Saat ini aku sedang tidak ingin diganggu. Yang mulia, tidak ada seorang pun di istana yang tahu selain aku. Bagaimana kau benar-benar akan istirahat? Aku tahu Motibai, kau terlalu banyak ingin mencari tahu tentang aku. Itulah penderitaan dari konsekuensi yang harus aku terima. Kau bukan hanya menawanku dengan hatimu. Kau sendiri akan bertanggung jawab untuk hal itu, Motibai. Astaga, hanya karena kesalahan, karena kebodohan yang kulakukan, kau langsung berpaling dari seni yang pernah kau kagumi selama ini. Tidak, Motibai. Kesenian itu sepenuhnya bagian dari diriku. Aku tidak bisa membayangkan diambil dari hidupku. Ya, terkadang keadaan yang memaksaku. Itu sangat disesali. Saat seorang ahli seni sepertimu merasa begitu terpaksa, siapa yang akan memberi dukungan pada seniman baru? Seniman baru? Benar, Yang Mulia. Aku ingin sekali memperkenalkanmu dengan seseorang. Dan percayalah, aku harap kau setuju bakatnya itu sangat bernilai. Karena itu aku mengundangnya ke pelataran tarimu. Tentu aku akan mempertimbangkan hal itu. Kau sangat murah hati. Hari ini, Raja mau bertemu dengan para penari. Lalu saat dia melihat calon ratunya yang sedang menyamar, apa yang akan terjadi? Ya, meskipun sibuk dengan berbagai persoalan, raja itu tetap tidak melupakan rakyatnya. Ya, benar. Dan sejak dia menjadi seorang raja, Ya. apa pernah terjadi pencurian atau perampokan? Ya, kau memang benar sekali, Dwarka. Dan ratu itu tidak kalah hebatnya. Dia luar biasa. Dia memerangi orang-orang barat. Aku mengenalimu. Tolong jangan berpaling. Aku hampir putus asa karena ada berita penting untukmu. Aku juga ingin bertemu denganmu. Aku tidak percaya kau bisa keluar dari pengamanan yang begitu ketat dan aku menemukanmu di sini dalam penyamaran. Kau benar-benar luar biasa, adik. Kau tidak perlu memujiku, Kak. Sekarang katakan saja apa yang ingin kau katakan kepadaku. Setelah bertemu denganmu di Urai, aku terus mengawasi istana Jansi. Sering di malam hari, seorang wanita dengan jubah hitam keluar dari istana. Sudah berkali-kali aku mengikutinya. Tapi saat dia tiba di tembok tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Aku yakin itu adalah wanita yang sama, yang memberikan uang logam emas kepada orang Inggris. Apa hari ini dia akan datang juga? Hah? Moropan, sudah cukup untuk segala macam sopan santun ini. Kami datang mau bertemu dengan calon ratu kami. Tidak terasa sore hari telah berganti menjadi malam. Laco, kita datang bukannya untuk bertemu orang yang tidak penting. Kita datang untuk bertemu dengan calon Ratu Jansi. Tentu saja. Manukita juga sangat ingin bertemu dengan kalian semua. Tapi Malam ini dia melakukan pemujaan. Sebelumnya kau katakan kepada kami kalau ratu sedang mandi. Ya itu benar, tapi apa kalian tidak tahu? Kalau setelah mandi dia akan melakukan pemujaan.
Dan untuk melakukan pemujaan dia harus mengatur nampannya dulu. Akstra dan kumkum diletakkan di sana. Dan setelah itu pelita dinyalakan. Lalu mulai pemujaan pada dewa. Merapan, apa kami harus menunggu sepanjang malam di sini? Ya, aku pikir kalau kau sudah memberitahu lebih dulu, kau pasti tidak perlu untuk menunggu. Dan kami tidak bisa menghentikan ratu untuk melakukan pemujaan. Ya ampun, saat ini harusnya aku ada di pelataran tari. Tapi apa yang kulakukan? Aku juga tidak bisa pergi dari sini. Tuan Fraser, jangan kecewakan aku di saat yang sulit ini. Kau tahu sudah banyak kesulitan yang aku hadapi untuk sampai ke sini. Entah apa yang akan terjadi kalau sampai ada orang yang melihatku ada di sini. Itu adalah masalahmu, Motibai. Tidak, Tuan Fraser. Itu bukan hanya masalahku, tapi masalahmu juga. Dan tidak lama lagi, Raja Jansi akan menjadi suamiku. Saat itu terjadi, kau lihat saja nanti. Kau masih belum mendapatkan kemenangan, Motibai. Semua percobaanmu telah gagal. Tuan Fraser, kau tahu betul kan apa yang selama ini sudah aku lakukan? Hanya Tuhan yang tahu. Entah kekuatan apa yang selama ini selalu saja menyelamatkan Manika-Nika. Aku ingin hasil yang nyata. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikan yang terbaik. Dan mungkin itu hari ini. Hari ini? Benar, Tuan Fraser. Aku sudah mengecoh Manika-Nika dan menyuruhnya datang ke pelataran tari. Aku katakan kalau Raja akan datang ke sana. Lalu apa? Saat Manika-Nika melihat calon suaminya tergoda karena pertunjukan tari di pelataran itu, dia pasti akan sangat marah. Dan sudah pasti, kalau Raja Gangadharau melihat bahwa calon Ratu Jansi menyamar sebagai pelayan untuk memata-matainya, coba kau pikirkan sendiri. Apa akibat dari perbuatannya? Dia pasti akan sangat murka. Aku akan mengantarmu.
Ya ampun, itu kan kalungku. Seharusnya kau memakai kalungmu sendiri, yang cocok untuk kau gunakan, bukan kalung orang lain yang tidak cocok untukmu. Motibai. Siapa itu? Ini aku. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Justru kau yang tidak mau menunjukkan dirimu. Tapi Manika-Nika tidak pernah bersembunyi dari siapapun. Astaga, kau... Jadi, ini pelataran dansa? Tempat kau menyuruhku datang, kan? Sekarang aku sudah datang. Sepertinya ini cocok untukmu. Jadi, di mana para rombongan penari yang kau mau supaya aku melihatnya? Oh iya, aku benar-benar lupa. Kau menyuruhku datang setelah sore, kan? Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku datang terlambat karena aku mengikutimu. Mengikutiku? Iya, kau sangat sibuk. Jadi kupikir tidak baik kalau aku mengganggumu. Jangan menatapku seperti itu. Sejak diurai aku sudah tahu kalau seorang wanita di istana Jansi ada di balik persekongkolan untuk menyingkirkanku. Dan aku sudah tahu kalau kaulah wanita itu. Ya, kau. Bukankah kau yang mengambil ini dari tempat manisan itu? Dan hari itu di kantor komisaris, kau serahkan ini pada orang-orang Inggris untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Kenapa kau pergi ke sana hari ini? Aku tahu kau tidak punya jawabannya sama sekali. Tapi aku hanya tidak mengerti, kenapa seorang wanita bisa bersikap begitu rendah? Kau tidak akan bisa memahaminya. Karena sepanjang hidupmu, kau hidup dalam kemewahan. Kau tidak tahu bagaimana rasanya memiliki hidup yang hina. Saat aku lahir, bahkan ibuku tidak tahu siapa ayahku sebenarnya. Saat aku sudah besar, orang-orang memandangi Motibai ini dengan tatapan penuh nafsu, bukannya perasaan cinta. Dan aku tidak pernah menyadari saat Mutizehra berubah menjadi Motibai, wanita penghibur itu. Lalu kemudian, Raja Ganggadarau datang ke dalam hidupku seperti seorang malaikat penolong. Dia menyelamatkan aku dari kehidupan yang hina ini. Dan dia juga menghormati bakatku. Dia orang pertamalah yang menyukai bakatku itu. Dan aku tidak menyadari saat aku jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta bukanlah kejahatan, bukan? Dan apapun yang aku lakukan sampai sekarang, hanyalah untuk mendapatkan cintaku.
karena Raja Ganggadarau adalah milikku. Tidak seorang pun bisa mengambilnya dariku. Aku sama sekali tidak percaya dengan yang kau katakan. Seorang wanita yang bisa bekerja sama dengan musuh kekasihnya dan bersekongkol untuk melawannya tidak akan bisa menjadi istri ataupun kekasih yang baik. Bagaimana menurutmu? Kau pikir bisa memenangkan hati Raja Ganggadarau dengan cara seperti itu? Yang kau lakukan itu salah besar. Kau hanya akan menari dengan iringan lagu orang-orang Inggris itu dan mereka akan menyingkirkanmu kapanpun mereka inginkan. Apa kau meragukan cintanya Motibai? Ya, aku sangat ragu. Karena ayahku mengatakan orang mengorbankan hidup mereka demi cinta. Mereka tidak merenggut hidup orang lain. Dan kau bilang cinta membuatmu buta. Lalu karena hal itu kau bekerja sama dengan orang-orang Inggris yang sudah merampas tanah airmu sendiri? Semuanya sah dalam cinta dan perang. Sungguh hal yang memalukan. Cinta yang tidak mengenal perbedaan antara cinta dan perang. Motibai, kalau kau mengatakan ini kepadaku daripada kau menjadi sekutu orang-orang Inggris yang jahat, lebih baik menikah-nikah yang tidak menghalangimu. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku bisa memaafkan semuanya. Tapi aku tidak bisa mengampuni kejahatanmu yang ini. Jadi aku tegaskan kepadamu. Kalau kau sampai berani melakukan tindakan tercela itu, maka kau harus berhadapan dulu dengan diriku. Baiklah, ayo kita coba. Dan ada sesuatu yang harus kau ingat. Motibai tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Dengar Motibai, aku juga tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi takdir telah membawaku ke Jansi. Setiap kali ada persekongkolan atau masalah yang memutuskan ikatan ini, ayah dan kakekku berdoa untuk ikatan ini dan menganggapnya adalah takdir dari sang dewa. Pencipta alam semesta ini telah memilih Raja Ganggadarau sebagai suamiku. Ini ikatan yang suci dan bukan dibuat oleh manusia. Dan tidak seorang pun di dunia yang bisa memutuskannya. Tidak juga kau. Manika-Nika, aku tahu kalau hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itu sebabnya aku tidak percaya pada takdir. Sekarang aku yang akan menetapkan takdir Jansi, bukan kau. Takdir siapa yang mau kau tetapkan, Motibai? Semoga dia tidak mengatakan kepada Raja kalau aku datang ke kantor komisaris. Oh Dewa, kalau dia mengatakan semuanya pada Raja, maka aku akan ketahuan. Kenapa kau diam? Ada apa? Begini Yang Mulia, pelayan ini memberitahuku bahwa calon ratumu tidak ada di Durga Baiwada. Apa? Tidak mungkin. Yang Mulia, aku juga tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Aku rasa pelayan ini hanya ingin memfitnah ratu saja. Sudah pasti itu tidak mungkin. Seorang gadis yang dibesarkan di istana Bajirao Peswa tidak mungkin membuat tipuan seperti itu. Siapa yang menyuruhmu ke sini dan mengatakan Manika-Nika tidak ada di sana? Pasti ada persekongkolan. Kalian berdua di putaran tari? Apalagi yang bisa kita lakukan, Yang Mulia? Kita harus menghadapi fitnah untuk kedua kali. Apakah dia pelayanmu, Motibai? Bukan Yang Mulia, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah? Kalau begitu, itu artinya saat kau tidak boleh bertemu dengan ratu, kau menyuruh gadis itu ke sini? Astaga, jangan hukum kami seperti itu. Lalu bagaimana mungkin kau percaya kata-kata seorang pelayan? Kau tahu, Moropan Tambe adalah orang terpelajar dan dia sangat terkenal. Seorang teman dari Raja Bajirao Peswa. Jadi putrinya tidak mungkin berbuat sesuatu
untuk memfitnah atau menodai kehormatannya. Kakak ipar, sejak sore kita duduk di sana. Tapi sejak sore sampai malam hari, kami tidak diizinkan bertemu ratu meskipun kami mendapat izin darimu. Melihatnya di sini, membuat kami jadi curiga. Jangan-jangan seseorang... Sudah, cukup. Aku tidak ingin ada yang bicara buruk tentang ratuku Manikanika. Ritual sebelum pernikahanku dengan Manikanika akan segera dimulai. Kau juga bisa melihat gambar dia di air bersamaku. Yang mulia, kalau begitu kita harus mengurung pelayan ini sampai semua ritualnya selesai. Dan setelah itu dia harus ditanyai, atas perintah siapa dia menyampaikan kabar bohong itu. Tahan gak di situ? Ingat apa yang kukatakan, Motibai. Takdirku adalah menjadi Ratu Jansi. Aku rasa kita harus menunggu sampai ritual sebelum pernikahan selesai untuk melihat gambaran ratu. Kau baru saja bertemu dengan sang ratu. Apa? Itu benar. Pelayan yang baru saja ditahan oleh para penjaga itu adalah Manikanika, calon Ratu Jansi. Oh, Selama ini kalian selalu saja meremehkan aku. Tapi inilah persekongkolanku. Aku bisa melakukannya. hari ini untuk pertama kalinya aku merasa bangga padamu, Motibai. Dan sekarang aku menunggu ritual itu dijalankan. Aku juga. Selama ritual itu sedang berlangsung, Manikanika masih terkurung di dalam penjara. Jadi akulah yang akan melakukan ritual itu. Dan menurut ritual ini, jika Yang Mulia Ganggadarau melihat wajahku ada di dalam air, maka dia tidak bisa menolak hubungan ini. Wanita penghibur hanya ditakdirkan untuk melayani laki-laki. Dia tidak ditakdirkan untuk menikah. Tapi Motibai akan mengubah ini untuk selama-lamanya. Dia akan memakai gaun pengantin dan mengucapkan janji pernikahan. Paman, berhenti, Paman! Paman, kenapa kau pergi? Bukannya aku sudah bilang kalau Kamanu sedang melakukan pemujaan. Ya ampun. Pemujaan apa lagi yang dia lakukan? Aku ingin melihatnya sendiri. Paman, berhenti! Putri Bajirao Peswa memberi perintah bahwa kau tidak boleh masuk. Praci, cobalah untuk mengerti. Penting sekali bagiku untuk bertemu dengan Manu. Minggirlah sayang.
Ayolah minggir. Manu! 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 Manu? Dia tidak ada di sini. Praci katakan, di mana Manu? Aku tidak tahu, Paman. Apa kau melihatnya pergi tadi? Kak Manu tadi keluar untuk melihat-lihat Jansi. Ya Tuhan. Apa yang dia lakukan? Astaga, aku memang sudah membuat kesalahan. Tapi aku melakukan kesalahan ini untuk tujuan yang baik, Dewa. Kalau aku tidak mengetahui kebenaran tentang Motibai, maka dia akan membuat masalah bagi Raja Jansi, dan bukan hanya aku saja. Ya Dewa, tolong ampuni aku. Kalau hari ini aku tidak kembali ke kamarku, maka nama baik ayah dan pamanku pasti akan tercoreng. Dewa, aku mohon ampuni aku. Tolong aku, Dewa. Oh, penjaga, kenapa kau selalu membuat masalah? Bagaimana kalian bisa masuk? Ayo pergi dari sini. Ya Tuhan, beginikah caramu membawa kami pergi, Tuan? Kau akan membuat kami menari atau aku harus mulai menari sendiri? Aku tidak mau pergi tanpa membawa hadiah dan kami tidak akan biarkanmu pergi, Tuan. Menari dulu untukku. Baru hadiah. Istriku sangat mengagumi raja. Dia tergila-gila pada raja. Benar-benar. Hei penjaga, kenapa kau buat masalah? Ayo. Hei penjaga, kenapa kau buat masalah? Penjaga, kenapa kau buat masalah? Hei lihat, dia sudah pergi. Hai penjaga, kenapa kau buat masalah? Hai penjaga, kenapa kau buat masalah? Biarkan kami menari untukmu. Hai penjaga. Iya. Tinggalkan aku. Aku bilang tinggalkan aku. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan. Lepaskan aku. Siapa kau? Kakak, Aku rasa kau tidak perlu terkejut, adik. Aku mengerti kalau kau pasti akan mendapatkan masalah. Kau harus segera sampai di Durga Baywada. kalau Raja mengetahui ini maka kakak akan... Kau tidak perlu khawatir. Ayo kita pergi dari sini. Yang dilakukan Manu tidak benar. Tidak, Yang Mulia. Sampai sekarang, Manu belum pernah melakukan kesalahan. Dia keluar pasti karena ada urusan yang sangat penting. Yang Mulia, ingatlah satu hal. Jangan sampai ada seorang pun yang curiga kepada kita. Paman! Paman! Paman tidak apa-apa. Paman. Tatia.
Kalau Manu sampai tidak datang, akibatnya bisa sangat berbahaya. Paman, aku yakin Manu pasti kembali. Dia akan datang, Paman. Dia pasti datang. Ada apa? Kenapa orang-orang Inggris berdiri di sana? Kita tidak mungkin bisa pergi. Oh Dewa, sekarang bagaimana mungkin aku sampai ke sana? Ratu tidak ada di sini. Benar, tadi dia pergi karena ada urusan yang sangat penting. Dia akan segera kembali. Kapan dia akan kembali? Raja sudah meninggalkan istana dan dalam perjalanan ke sini. Tapi kalian jangan khawatir. Kalau Ratu tidak datang, biar nanti aku yang menggantikannya. Tidak seorang pun akan mengetahuinya. Ini hanya untuk sementara saja. Apa? Kau bilang apa? Kau mau menggantikan tempat Ratu Manikanika kami. Berani sekali kau bicara seperti itu. Kau tidak pantas untuk mengatakannya. Kau ini mudah sekali marah. Tapi percayalah, aku berkata seperti ini karena Ratu sangat menghormati dan sangat menghargai diriku. Begitu juga dengan aku. Dia sudah menganggap aku seperti kakaknya sendiri. Hari itu, dia bahkan membela aku saat Tatya menyebutku wanita penghibur di depan semua orang. Dewa akan melindungimu. Percayalah padaku, siapalah aku di hadapan sang ratu. Tapi Dewa melarang, kalau Ratu tidak kembali, bahkan setelah Raja sampai di sini, maka kita pasti akan mendapatkan malu. Tidak, tidak. Tidak, Tatya. Tatya, hanya ini satu-satunya pilihan kita. Tapi, Paman... Tatya. Raja Ganggadara! Hidup! Raja Ganggadara! Sekarang kita harus keluar untuk menyambut Raja. Hidup! Raja Ganggadara! Hidup! Raja Ganggadara! Hidup! Raja Ganggadara! Hidup! Raja Ganggadara! Hidup! Raja Ganggadara!
Raja Ganggadarau! Hidup! 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 Raja Ganggadarau! Hidup!